Soal pertama, tentukan benar atau salah titik berikut merupakan penyelesaian dari 2x kurang 3y lebih kecil dari 12. Oke, untuk mengecek titik ini dia merupakan penyelesaian atau tidak, berarti kita ganti nilai x dan y di sini menggunakan titik-titik yang diberikan. Jadi kita cek untuk yang titik 0,4 berarti 2, x-nya diganti 0, kurang 3 diganti, y-nya diganti 4. Nah, ini 2 kali 0 kan? 0, 3 kali 4 itu 12. 0 kurang 12 berapa? Negatif 12. Nah, kita cek apakah negatif 12 lebih kecil dari 12? Ya, benar. Berarti 0,4 ini penyelesaian. Selanjutnya untuk titik 3,2. Berarti kan di sini x-nya kita ganti 3, y-nya kita ganti 2. 2 kali 3, 6. 3 kali 2 juga 6. 6 kurang 6 sama dengan 0. Apakah 0 lebih kecil dari 12? Ternyata iya, 0 lebih kecil dari 12. Selanjutnya 6,0. X-nya kita ganti 6. Y-nya kita ganti 0. 2 kali 6, 12. 3 kali 0, 0. 12 kurang 0 itu 12. 2. Apakah 12 kurang dari atau sama dengan 12? Karena di sini ada tanda sama dengan, berarti dia benar karena ada tanda sama dengannya. Berarti benar. Selanjutnya yang x-nya kita ganti dengan 2, y-nya kita ganti negatif 3. 2 kali 2, 4. Negatif 3 kali negatif 3, 9. 4 tambah 9, 13. Nah, ternyata ini salah. 13 tidak lebih kecil. Kita cek case yang di salah. Soal selanjutnya masih sama dengan soal yang tadi. Di sini ketidaksamaannya dia 3x kurang y lebih besar atau sama dengan 6. Jadi sama kayak tadi, nilai x dan y-nya kita ganti dengan nilai x dan y pada titik yang diberikan. Berarti untuk titik 2,0, x-nya kita ganti 2, y-nya kita ganti 0. 3 kurang kali 2, 6. 6 kurang 0, 6. Nah, di sini kan 6 lebih besar atau sama dengan 6. Karena ada sama dengannya, berarti ini benar. Selanjutnya, kita cek lagi. 3 kali 1 kurang 3. 3 kali 1, 3. Kurang 3 sama dengan 0. Apakah 0 lebih besar atau sama dengan 6? Jelas tidak. Salah. Selanjutnya, x-nya kita ganti 3. Y-nya kita ganti 4. 3 kali 3 sama dengan 9. 9 kurang 4 sama dengan 5. Nah, ternyata ini juga salah. Yang terakhir, 3 kali 0 kurang 6. 3 kali 0, 0. Kurang 6. 0 kurang 6 sama dengan negatif 6. Nah, ini juga sama, salah. Soal selanjutnya. Gambar berikut ini merupakan solusi dari suatu sistem ketidaksamaan dengan beberapa variabel. Berdasarkan gambar, setujukah kamu dengan pernyataan tersebut? Nah, di sini ini hasil gambar GeoGebra. Sebelumnya sudah kita ketahui bahwa yang diarsir atau yang diwarnai itu merupakan penyelesaian. Jadi kita tinggal cek nih titik negatif 1,2 itu apakah dia di daerah yang diwarnai atau tidak. Kalau dia di daerah yang diwarnai berarti dia penyelesaian. Kalau di luar berarti bukan penyelesaian. Kita cek negatif 1,2. Negatif 1,2 itu di mana? Di sini. Negatif 1,2 di sini. Oke, berarti dia di warna berarti dia penyelesaian.
Sekarang 1,1 itu di sini. Dia juga merupakan penyelesaian. 2,3 dia di sini. Dia di luar. Berarti ini bukan penyelesaian. Soal selanjutnya. Sebuah pabrik memproduksi dua jenis barang, yaitu kursi dan meja. Dalam satu hari, pabrik memproduksi maksimal 80 unit barang. Jumlah kursi minimal 20 dan meja tidak boleh melebihi 40. Tulislah sistem pertidaksamaan yang menggambarkan situasi tersebut. Nah, di sini karena sudah diberikan juga di soal, kursinya itu kita misalkan dengan X, mejanya kita misalkan dengan Y. Nah, sekarang di kalimat pertama, satu hari pabrik hanya dapat memproduksi maksimal 80 unit barang. Maksimal 80 berarti boleh kurang, tidak bisa lebih. Berarti X tambah Y itu lebih kecil atau sama dengan 80. Karena kan maksimal 80, tapi boleh kurang. Oke. Jadi meja dengan kursi yang bisa diproduksi itu maksimal 80. Selanjutnya, kalimat berikutnya, kursi minimal 20 unit. Kalau minimal berarti boleh lebih dari 20, misal 21, 25, tapi tidak boleh kurang. Kursi tadi X, karena minimal berarti dia lebih besar atau sama dengan 20. Kan dia boleh 20 ya karena minimal. Boleh juga lebih, tapi tidak boleh kurang. Selanjutnya, mejanya tidak boleh melebihi 40 unit. Berarti boleh juga 40, kan yang penting tidak lebih dari 40. Boleh 39, tapi tidak boleh 41. Meja tadi apa? Y. Jadinya Y tidak boleh melebihi berarti kurang dari atau sama dengan 40. Nah, selesai ini sistem pertidaksamaannya dari soal berikut soal itu. Soal berikutnya. Bobo Boy ingin mengatur waktu belajar untuk dua mata pelajaran, yaitu matematika dan IPA, per minggu. Ia ingin total minimal 10 jam untuk kedua pelajaran. Waktu belajar matematika harus lebih banyak atau sama dengan 4, dan total belajarnya tidak boleh lebih dari 15 jam. Tuliskan sistem pertidaksamaan yang sesuai. Nah, kita lihat dulu nih. Dia sudah berikan bahwa matematika itu misalkan dengan X dan IPA dimisalkan dengan Y. Total minimal 10 jam untuk kedua pelajaran. Berarti dia tidak boleh 9 jam atau 9,5 jam, tapi minimal 10, boleh 10. Berarti total waktu belajar matematika dan IPA itu harus lebih besar atau sama dengan 10 jam. Karena dia tidak boleh kurang dari 10, tidak boleh 9. Nah, selanjutnya waktu belajar matematika harus lebih banyak atau sama dengan 4. Nah, berarti ini jelas. Lebih banyak sama dengan 4 berarti lebih besar atau sama dengan 4. Nah, terakhir, waktu belajarnya tidak boleh lebih dari 15 jam. Di X tambah Y itu tidak boleh, berarti kurang dari itu sama dengan 15. Nah, dia tidak boleh lebih, boleh 15 jam. Nah, jadi jawabannya seperti ini. Nah, perhatikan yang ini dengan yang ini, itu kalau nanti bisa kita gabung, berarti waktu belajarnya itu di antara 10 sampai 15 jam. Bisa digabung seperti ini.